Semua perbuatan-perbuatan penyesatan kita akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Ada dibilang dihadapkan ke tahta pengadilan Musa, pengadilan Muhammad, pengadilan Daud, pengadilan seluruh para nabi. Ada. Itulah tandanya bahwasanya Yesus itu memang Tuhan. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Nah, jadi jangan lagi kalian sekali lagi ngejek-ngejek tentang penebusan. Ternyata di teman-teman Islam juga ada penebusan. Tapi yang lebih kuculuknya lagi di teman-teman Islam, masa dosa kalian yang segunung-gunung itu dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62, orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang beriman. Gimana itu? Kenapa berlawanan? Ayat itu di dalam hadis perkataan Muhammad mengatakan dibebankan dosa kalian kepada kami, Nasrani dan Yahudi. Di Al-Quran dikatakan orang Yahudi dan Nasrani orang-orang yang beriman. Dan di surat Quran surat Al-Maidah 53 ditulis pengikut Isa, pengikut Injil akan ditinggikan kelak di hari akhir zaman. Bukan pengikut Muhammad, sayangku Alif. Gimana itu? Silakan. Oke, baik. Saya ambil alih ya, Dek. Saya ajarin dulu wanita ini. Jadi gini, di Islam itu konsepnya jelas, kafir neraka, Yahudi neraka, kan gitu. Adapun dikatakan innalladzina amanu, orang-orang yang beriman dari Yahudi, Nasara, dan Sabi'in. Ya memang betul, Nabi Musa punya pengikut, di antaranya terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Begitu juga Nabi Isa, pengikutnya terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau Kristen ini kan bukan pengikut Nabi Isa. Kristen ini adalah pengikut orang Roma, bukan pengikut para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian berbicara mengenai orang-orang beriman itu adalah orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya menyembah kepada Allah. Meskipun mereka kemudian ada kehilafan, ada dosa. Dan pada intinya mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Makanya dikatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Itu jelas. Siapapun yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh, ketika ia mati membawa dosa, maka dosanya dihapuskan oleh Allah. Itu kata Allah, itu janji Allah. Ayat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Dikatakan yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Itu Al-Quran yang menerangkan pada hari di mana manusia dikumpulkan seluruhnya dari keturunan Adam sampai seluruh keturunannya yang hidup sampai hari kiamat, dihimpun, dikumpulkan. Itulah hari di mana kesalahan dosa-dosa akan diungkap. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ketika dosa itu dihapuskan, dosa itu dilimpahkan kepada orang-orang kafir yang memang sudah ada khusus berada di dalam neraka. Orang kafir itu halal jannah, mereka ada di dalam neraka. Baik itu dari orang Yahudi maupun dari Nasara atau Nasrani, mereka semuanya masuk di neraka. Nah, karena mereka sudah ada di neraka, kemudian maka dosa-dosa yang tadinya sudah dihapuskan lebih dulu, diserahkan kemudian kepada penghuni neraka. Nah, sama seperti misalnya nih, saya mau ke Bali mengantar sesuatu, tapi Bang Alif juga ada tugas ke Bali. Nah, saya sudah punya tugas lain di Makassar. Kemudian yang punya kuasa mengatakan, serahkan aja tugas itu kepada Bang Ali, toh dia memang mau ke Bali kok, Anda langsung ke Makassar aja. Itu poinnya. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai Islam, kaidahnya itu ada. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Al-Quran menceritakan bahwa neraka itu dua, orang-orang yang masuk kafir, orang-orang kafir yang masuk neraka akan mendapatkan neraka berlipat kali ganda. Umat Islam yang masuk surga akan mendapatkan surga yang berlipat kali ganda. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya semua kita
keturunan Adam itu sudah memiliki kapling. Memiliki kapling di neraka dan juga memiliki kapling di surga. Pada saat orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, umat Islam masuk ke dalam surga, maka nerakanya umat Islam itu kosong. Maka diberikanlah kapling neraka umat Islam itu kepada orang-orang kafir. Begitu juga sebaliknya, kapling surga yang dimiliki oleh orang-orang kafir, karena kosong tidak diisi oleh orang kafir, maka diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam menikmati surga itu berlipat kali ganda, dan orang-orang kafir menikmati neraka itu juga berlipat kali ganda. Itu poin di dalam Al-Quranul Karim. Itu poin. Jadi Allah itu adil. Wahai Darni, aku ciptakan engkau, aku berikan ruang kapling di neraka, aku juga berikan ruang kapling di surga. Aku adil. Sekarang kau hidup, kau tentukan arahmu kemana. Ternyata Bu Darni lebih memilih ke neraka, kapling surganya kosong. Maka kami umat Islam yang mengambil kapling tersebut. Begitu juga wahai Bang Suma, aku ini adil, aku ciptakan kapling nerakamu, aku ciptakan kapling surgamu. Hiduplah engkau, dan ternyata kehidupanku aku memilih kapling surga, sehingga nerakaku kosong. Maka yang mengisi itu adalah Bu Darni yang terjerumus ke dalam api neraka Jahannam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membahas tentang apa tadi tuduhannya tentang Islam. Yang kedua tuh, yang terakhir. Hapus dosa, dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani gitu. Kenapa ada di Islam? Itu sudah saya jawab. Tidak ada nebus dosa. Ingat, tidak ada tebus dosa dalam Islam. Cuman ditangguhkan kemudian dosa yang tadinya dimiliki oleh umat Islam terhapuskan. At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah. Kami hapuskan semua dosa-dosanya. Nah, itu. Siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh, kami hapuskan. Itu ada perintah, dihapuskan. Jadi dosa-dosanya kemudian ditangguhkan kepada orang yang memang sudah khusus di neraka. Ngapain kami ke neraka lagi? Toh ada yang menanggung dosa-dosa itu, ada yang mengisi neraka, maka seluruh dosa-dosa dilimpahkan kepada mereka. Karena memang mereka sudah ditentukan sesuai dengan pilihan mereka untuk hidup dalam neraka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apa ini yang Bu Darni tadi katakan, yang terakhir tadi, ada yang ingat gak teman-teman? Ya, Bu Darni. Artinya aja lupa dengan pertanyaan. Udahlah, akulah dulu. Udah banyak kali Bang Juma. Iya, silakan. Akulah dulu ya. Tadi itu udah dijawab duluan sama Gurunda di Al-Baqarah ayat 62 itu. Itu kan mereka orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka itu orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iya, Quran surat Itu kan yang ayat selamat. 62 tadi. Iya. Di sana kan dicatat orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang beriman kepada Allah. Terus kenapa di dalam hadis itu ditulis dosa-dosa umat Islam ditangguhkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, sementara di Quran kami itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan di Quran surat Al-Maidah, tadi Quran surat Ali Imran 55, di sana ditulis pengikut Isa dan pengikut Injil akan ditinggikan kelak di hari kiamat. Sementara kalau ditinggikan kelak di hari kiamat, berarti ada dong yang memegang Injil sampai hari ini. Makanya Allah mengatakan, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti kan masih ada dong bukunya itu. Makanya ada kalian tahu tentang Musa, tentang siapa lagi, Abraham, tentang Daud. Ya kan dari Taurat. Nah itu, nggak ada hilang itu. Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya nanti ditinggikan kelak di akhir zaman, di akhir hari kiamat. Ya kan? Hidup. Mantap. Silakan Bang Juma. Baik, nah ini dia. Jadi hanya mimpi-mimpi dan angan-angan kosong gitu ya. Ketika berbicara mengenai pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam itu kami umat Islam ini. Kami pengikut Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Fattakullah wa ati'un. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan. Biiznillah. Apapun yang datang kepada Nabi Isa atas izin Allah. Jadi kami ditinggikan dari orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan dirinya, aku hanya hamba Allah. Aku diberi kitab, ketetapan,
lalu kemudian aku dijadikan sebagai nabi, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kami beriman kepada itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tetapi orang-orang kafir harus disingkirkan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makul tulahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ajaran Nabi Isa. Tapi orang yang ingkar terhadap ajaran itu justru mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan Nabi Isa sebagai hewan untuk nebus dosa-dosa biadab mereka. Jadi jangan kemudian menghayal terlalu jauh. Yang disebut sebagai pengikut Nabi Isa itu adalah kami. Kami pengikutnya, menyembah kepada Allah. Kami menyembah kepada Allah. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Kami beriman bahwa beliau hanya diutus kepada Bani Israel. Beliau mengajarkan sujud ibadah. Beliau mengajarkan bersyahadat, berpuasa, zakat, dan seterusnya. Kami menjadi pengikutnya. Sedangkan Kristen, apa yang Kristen ikuti dari Nabi Isa? Tak ada. Nabi Isa ini ada yang mengklaim dirinya Tuhan. Ada yang mengklaim dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Itulah kelompok orang-orang kafir yang nanti akan dibersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang nebeng kepada mereka. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika manusia nanti kelak semua dikumpulkan di padang mahsyar, Yesus, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi orang Kristen. Dan Isa alaihissalam, Yesus Kristus dalam hal ini, akan mengingkari semua pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Apa buktinya? Matius 7, nomor 21, 22, 23. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Orang kafir yang melantik Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, memungut perpuluhan demi untuk mengagungkan dan menganggap Yesus ini Tuhan. Nah, maka yang diusir ya Ibu Darni, jelas itu. Silakan. Nah, ini tadi kucatat ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Ya tentu kami pengikut Yesus. Yang mana itu Kristen yang pengikut Yesus? Yang menuruti hukum-hukumnya, yang menuruti 10 hukum. Kami Kristen, umat Advent Masehi, Advent hari ke-7, masih setia kepada 10 hukum. Tidak ada satupun kami tukar 10 hukum. Itu kekal sampai selama-lamanya. Yesus mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau robah hukum. Dan Paulus juga mengatakan, hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi kami tetap pengikut Yesus. Makanya kami dikatakan Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus, gitu ya. Kristen semua masuk neraka. Di dalam Roma 8 ayat 1, yang di dalam Yesus, yang di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman atasnya. Apa maksudnya yang di dalam Yesus? Nah, Ibu Darni di dalam Yesus. Ibu Darni sudah dibaptis, lahir kembali, menerima Yesus juru selamatku dan Tuhan juru selamatku. Setelah itu aku menuruti segala perintah-perintahnya di dalam kasih itu. Itulah 10 hukum. Tidak ada masuk neraka pengikut Yesus. Kalau di dalam Yesus ada juga pengikut Yesus tetapi dia melakukan banyak kejahatan, itu tidak tinggal di dalam Yesus. Itu melanggar hukum-hukum Yesus. Walaupun mereka itu, kami itu sudah ditebus dengan darahnya yang suci itu, kami harus tetap berjuang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, karena di dalam tubuh kami ini sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah menyertai kami selama-lamanya selama kami hidup, agar kami melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam 10 hukum. Pengikut Nabi Isa adalah Islam. Emangnya kalian dibaptis Bang Juma? Isa itu kan Yesus. Emangnya orang Islam itu dibaptis? Kan enggak. Kami pengikut Isa dibaptis, diberikan dirimu dibaptis. 1 baptisan, 1 Tuhan. Ya, itu dia. Itu kalau pengikut Yesus. Emangnya umat Islam mengajari, mengabarkan Injil.
Ada rupanya kalian pegang buku Injil. Mana? Kalau kami umat Kristen memegang Injil. Buku Injil itu adalah kabar baik tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan tentang kerajaan surga. Itulah artinya Injil. Yaitu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah kitab Injil. Nah, itu dia ya. Sekarang apa yang diikuti Kristen? Ajaran Yesus, ajaran Isa. Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Masih setia kepada peraturan-peraturan yang diajarkan. Makanan-makanan yang haram kami lakukan. Beribadah hari Sabat, hukum keempat kami lakukan. Tidak menyembah berhala-berhala Hubal yang lain. Tidak. Kami menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun menjadi manusia. Itulah Yesus. Nah, ya. Terus terakhir, Matius 7 ayat 21. Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Siapa yang dienyahkan itu? Ada juga umat-umat Kristen mengaku, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang. Tetapi di baliknya itu mereka ada yang merubah hukum. Di baliknya itu mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Enyahlah kau dari hadapanku. Tetapi pengikut Yesus yang setia melakukan 10 hukum di dalam kasih tidak akan dienyahkan. Makanya ada ayat di dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman di atasmu yang pengikut Kristus. Sekian. Silakan Bang Juma. Oke, kita uji ya teman-teman, terkait 10 hukum milik orang Yahudi yang kemudian diambil oleh Bu Darni ini sebagai penyusup ya, pengikut palsu, yaitu serigala yang nyamar domba. Ini di situ dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, pencipta alam semesta itu bukan manusia, sedangkan Yesus itu manusia. Ulangan 32 nomor 39, Tuhannya Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan, melainkan menghidupkan dan mematikan. Coba bagaimana mungkin kemudian Anda bisa lolos hukum 2, 3, 4, 5 sampai 10, hukum pertama aja udah dilanggar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ilah yang disembah para nabi Yahudi dan ilah yang disembah oleh Katolik dan turunannya termasuk Advent itu sama? Ilah yang disembah Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan ilah yang disembah oleh Karisteng in the Gang itu anak orang, cucunya Daud. Nah, coba ini dulu, buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Silakan. Baiklah. Yesus itu bukan manusia seperti kita ini, tetapi dia adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya, sebelum Yesus menjadi manusia, pada mulanya dia adalah firman itu, bersama-sama Elohim itu, Yahweh itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu diam di tengah-tengahmu menjadi manusia. Itulah Yesus. Untuk apa dia datang? Ada misi penyelamatan dunia. Nah, gitu dia. Bukan kaleng-kaleng dia datang, Bang Juma. Misi penyelamatan dunia untuk memperdamaikan manusia ini kepada siapa? Kepada Ya Allah itu. Karena dulu di dalam perjanjian lama, Bang Juma, dinubuatkan di dalam perjanjian lama selalu memotong kurban. Selalu memotong kurban. Tetapi Allah mengatakan, aku sudah muak dengan korban-korban bakaranmu itu. Nah, Yesus menggenapi dengan darah yang suci, satu kali penebusan saja manusia itu diperdamaikan kepada siapa? Kepada Allah. Itu kami tetap menyembah dia, tidak ada yang lain. Sama seperti begini, Bang Juma. Allah di dalam 3 sifat. Sudah? Itulah firman dan Roh Kudus. Firman itu menjadi manusia. Roh Kudus itu menghidupkan umat manusia. Makanya kita bisa hidup. Itu dia.
satu di dalam tiga. Sama dengan orang Bang Juma, 99 di dalam satu. Sifat 99, tetapi satu Allah itu. Begitu juga dengan Allah kami. Satunya Allah kami, tetapi dia tiga sifat. Nah itu dia ya. Sifat tiga pribadi. Tetapi ini tidak bisa ini dipisah-pisahkan. Ini tetap satu dia. Hanya itu pekerjaannya selama dia di bumi ini. Itulah Tuhan Yesus kami Bang Juma. Itulah di hukum pertama. Kami tetap tidak melenceng. Kami tetap mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak Mamon, tidak hubal-hubal yang lain. Makanya sewaktu dulu bangsa Israel memerangi bangsa-bangsa Aram karena bangsa-bangsa Aram ini menyembah hubal, menyembah dewa-dewa hubal. Kami umat Kristen gak ada menyembah hubal. Kami tetap menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu hukum pertama. Satu-satu kita bahas Bang Zuma. Silakan. Iya, buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Iya, dia datang sebagai manusia Bang Zuma. Sama dulu. Itu adalah iman Kristen. Itu iman Kristen. Tuhannya jadi mayat, Tuhannya jadi bayi, Tuhannya jadi letoy, Tuhannya tidur. Itu iman Kristen. Yang kita ingin tahu di sini secara akurat, Tuhannya Yahudi tidak pernah mati. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya Yahudi tidak pernah dibentuk dalam bentuk daging. Tuhannya Yahudi tidak pernah dibunuh. Tuhannya Yahudi tidak pernah dihidupkan. Tapi Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Yahudi tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan Yesus Tuhannya Kristen serupa dengan cuplis. Nah ini dulu Anda menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan kekutukan manusia Yesus. Anda menggantikan kebesaran Tuhannya Yahudi dengan kekecilan anak Maria. Anda menggantikan kemudian kemahakuasaan Tuhannya Yahudi menjadi kelemahan adiknya Yudas. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Anda mempertuhankan Tuhan yang sama. Ya, orang Yahudi tidak pernah meminum darah Tuhannya, tidak pernah makan daging Tuhannya. Orang Kristen ajaran yang dari barat ini makan daging Tuhannya, minum darah Tuhannya. Ini ajaran kanibal. Sekarang permasalahannya hukum pertama aja udah kalian langgar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah kemudian ilahnya orang Yahudi dilahirkan manusia? Ilahnya Yahudi kemudian pernah mati dibunuh manusia? Apakah ilahnya Yahudi pernah lapar, pernah tidur, pernah ketakutan, pernah was-was? Tidak sama sekali. Sedangkan Tuhan yang kamu sembah, saudariku, adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon, yang sangat-sangat tidak pantas dijadikan sebagai presiden, apalagi sebagai Tuhan. Sekarang ayo, coba, mana datanya, mana dalilnya? Yang Anda sembah adalah Tuhannya orang Yahudi. Hanya himne Plato. Pada mulanya adalah Logos itu bersama-sama dengan dewa, dan Logos itu adalah dewa. Dewa itu telah berubah menjadi daging. Apa ini? Kolose 2 nomor 9. Ya, pada diri kemanusiaan dan pada diri tubuh manusia. Sudah saat pada diri tubuh manusia, Yesus terdiam kedewaan sepenuhnya pada dirinya. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan turun derajat menjadi sama seperti manusia, lalu mengambil rupa manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati digantung di atas pohon. Ini apa ini? Ini apa? Tuhannya Yahudi gitu modelnya? Oh no, itu adalah sesuatu penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menginginkan kemudian Tuhan datang nuzul menjadi Krishna, menjadi Zeus, menjadi Hercules, menjadi Atis, menjadi makhluk. Dan itu sama sekali tidak disifati oleh Tuhannya Yahudi. Oke? Jangan ada ilah lain. Alamak. Yang kemudian menghancurkan Bani Nuh, umatnya Nabi Nuh, menenggelamkan bahtera Nuh dengan adanya bahtera Nuh. Kemudian tiba-tiba muncul unyu-unyu. Iya, mama, nenek. Apa ini? Kenapa menggantikan Tuhannya Yahudi dengan senggok bayi Yahudi? Ya, itu nggak boleh. Maka kalau Ibu Darni ingin membuktikan kepada kami bahwa Kristen itu agama benar, buktikan sekarang ini juga. Yesus bukan manusia dan Yesus bukan anak manusia. Selama Yesus tidak bisa Anda buktikan bukan manusia,
maka selama itu juga Anda hanya klaim pepesan kosong. Demikian. Ya. Nah, Bang Juma, apakah Bang Juma tidak tahu Allahnya orang Yahudi pernah datang ke bumi melalui Musa? Oh, Di salah. dalam Al-Quran juga silakan. Allahnya orang Yahudi pernah datang melalui sebatang pohon. Nah, di orang Israel, Allahnya Musa pernah mendatangi Musa melalui api dan menuliskan 10 hukum ke 2 loh batu melalui tangan Allah. Nah, itu dia datang. Nah, terus apakah Bang Juma tidak tahu dia juga pernah datang menyerupai malaikat? Sudah ada. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus di perjanjian baru dia datang sebagai manusia. Itulah makanya ada ayatnya Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dia datang sebagai manusia. Makanya dicatat Yesus kelak akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Apa ada para nabi seperti itu untuk menghakimi dunia? Ada. Mana? Coba tunjukkan data seluruh para nabi ada dicatat akan datang, aku akan datang menghakimi dunia. Terus, adakah para nabi itu seperti Yesus ini berkata di dalam Matius 24 ayat 30, 31 dan 32. Aku beserta para malaikatku. Para malaikat bukan 1, 2, 100 Bang Juma. Berlaksa-laksa. Aku akan datang di awan-awan. Aku akan mengumpulkan semua bangsa di hadapanku. Bayangkan itu. Siapa itu? Apakah itu seorang manusia? Apakah kayak gitu perkataan seorang nabi? Apakah begitu perkataan seorang utusan? Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Aku beserta dengan para malaikatku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Bayangkan itu. Yesus akan membangkitkan manusia di akhir zaman. Apalagi? Mau apa lagi dalil? Lalu dikatakan lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus. Semua perbuatan penyesatan kita akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Tak ada dibilang dihadapkan ke tahta pengadilan Musa, pengadilan Muhammad, pengadilan Daud, pengadilan seluruh para nabi, enggak ada. Tetapi ada tercatat ini tertulis 2 Korintus 5 ayat 10. Itulah tandanya bahwasanya Yesus itu memang Tuhan. Dan juga malaikat berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Kalian sudah dikatakan di dalam Al-Quran, berimanlah kalian kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kalian kepada rasul-rasul. Berimanlah kalian kepada para nabi. Malaikat-malaikat itu harus kalian imani. Dikatakan di dalam Al-Quran itu kalian harus beriman kepada nabi, kepada malaikat. Nah, malaikat mengatakan, mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Kepada penguasa kegelapan, Yesus sudah mengakui dirinya adalah Tuhan dan Allah. Dikatakannya pada saat itu, sewaktu dia dicobai di bukit. Nah, apa kata Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa pada saat itu yang dicobai? Hanya Yesus. Dia sudah mengaku secara tidak langsung, akulah Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Begitu Bang Juma. Kami sudah pas dalilnya. Nah itu. Ya, silakan dengan seperangkat ya dalil-dalil yang Anda gunakan untuk mengganti kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Barat bernama Yesus. Silakan aja, silakan. Tapi sampai detik ini tak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu dulu. Nah, terkait dengan tuduhan Bu Darni, Tuhan datang dalam rupa apa, malaikat, tiang api atau pohon dan seterusnya. Al-Quran sudah menjawab itu. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Itu jelas sekali dikatakan, tidak pantas kemudian Allah datang ke atas muka bumi berbicara langsung kepada manusia, melainkan Allah itu berbicara dengan perantaraan wahyu, 1, perantaraan belakang tabir, 2,
dan perantaraan malaikat. 3. Jadi tidak pantas kemudian. Nah, terkait dengan Nabi Musa yang Anda tuduhkan bahwa dia bertemu dengan Tuhan, di dalam kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7 di nomor 35 jelas sekali dikatakan bahwasanya Musa inilah yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi yang menampakkan diri kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 35-36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nah, artinya malaikat yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, ke tengah-tengah Gunung Sinai, yang datang kemudian kepada Nabi Musa, itu bukan Tuhan, tetapi malaikat kemudian. Karena itu ada datanya di dalam kitab saudara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan Bu Darni bahwa Yesus itu datang akan menjadi hakim. Kenapa bukan nabi yang lain datang menjadi hakim? Jelas. Nabi lain tidak datang menjadi hakim karena nabi lain tidak ada yang dituhankan. Yesus datang untuk yang kedua kalinya karena dia ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa itu? Yang menuhankan dirinya, yang menggantikan kemuliaan Tuhannya dengan mendudukkan dirinya sebagai pengganti Tuhannya. Itu tugas Yesus. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam, anta qulta linnas, wahai utusanku, nabiku, rasulku, anak laki-lakinya wanita yang kuciptakan bernama Maryam, yang adalah Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia cuplis ini untuk menuhankan dirimu, menggantikan aku? Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Perkataan Yesus di dalam Bible, di dalam Al-Quran sama. Apa yang kukatakan? Makul tulahum ilama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jangan kau ganti kedudukan Tuhannya orang Yahudi. Ya, dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada dialah engkau harus berbakti. Itu ucapan Nabi Isa, baik dalam Bible maupun di dalam Al-Quranul Karim. Jelas itu. Jadi kenapa kemudian dia datang menjadi hakim? Karena adanya manusia-manusia cupu yang menuhankan dirinya. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi bukan ucapan Paulus, bukan ucapan Matius, bukan ucapan Markus, bukan ucapan Yohanes, tapi ucapan Yesus. Segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel dari tahun 30 sampai 33 Masehi. Bukan yang ditulis belakangan. Paulus berkata, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ini adalah ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan, yang akan menjadi hakim di tengah-tengah Bani Israel. Nah, celakanya nanti ketika Yesus itu datang, orang-orang Kristen, oh Tuhanku Yesus, I love you full. Oh Tuhanku Yesus, kami telah bernubuat mengusir setan, ngumpul perpuluhan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Karena Yesus hanya mengenal pengikutnya. Pengikutnya itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Perintah Yesus, sembah diriku atau sembah Allah? Yesus memerintahkan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada engkaulah berbakti. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas itu. Jadi kembali kepada tema, Ibu Darni belum sanggup membuktikan Yesus bukan manusia. Saya sanggup membuktikan Tuhannya Yahudi bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Aku Tuhan, aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, aku manusia dan aku anak manusia. Itu adalah satu kenyataan pahit yang harus Ibu Darni akui, bahwasanya Kristen menyembah bukan Tuhan, tetapi Kristen menyembah utusan Tuhan. Ingat, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, yang ditunjuk oleh Allah sebagai perantara bagi Tuhan dan manusia, yang melakukan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel, yang dilakukan oleh Allah.
sebagaimana yang engkau tahu. Sorry, itu adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sedangkan Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengutus juru selamat sebagaimana yang dijanjikan kepada Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Demikian. Diambil alih dulu sebentar, Dinda. YouTube saya ini ada masalah. Silakan, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Nora. Nah, tadi kan Bang Juma menuntut Yesus itu bukan Tuhan, tetapi belum berani Bu Darni membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Yes, dia datang sebagai manusia ke bumi. Kalau ada umat Kristen menolak kedatangan Yesus datang sebagai manusia, itu penyesat. Sesuai dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Sebelum datang ke dunia itu, dia apa? Dia adalah firman Allah itu sebelum datang. Jadi sewaktu dia di muka bumi ini, dia menjadi sebagai manusia dan juga keilahian juga beserta dia. Karena dia juga selama di muka bumi ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mujizat, yang luar biasa yang dilakukan. Contoh, dia bisa menyembuhkan orang pendarahan yang 16 tahun. Dijamah saja jubahnya itu sembuh seketika. Dan orang buta bisa melihat. Dan orang lumpuh bisa berjalan. Dan air menjadi anggur. Dan 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan orang puluhan ribu. Dan sisa 12 keranjang. Dan angin topan diredakan yang begitu dahsyat di tengah lautan. Tetapi dia hanya menjamah angin itu, dia meredakannya. Itu keilahiannya sewaktu dia di muka bumi ini. Dia melakukan kuasa dan mujizatnya itu. Mana ada para nabi seperti itu? Kalaupun ada Musa hanya membelah laut doang, hanya seperti itu. Beda dengan Yesus menghidupkan orang mati. Hai Lazarus, keluarlah engkau. Dia sudah mati 4 hari. Dan juga banyak yang dilakukan mujizat-mujizat. Itu kekuasaannya dilakukan sewaktu dia di muka bumi ini. Jadi kami, umat Kristen, harus dan wajib mengimani dan harus mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat aja mengatakan kepada Maria bahwasanya yang kau lahirkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus sendiri juga mengaku kepada penguasa kegelapan bahwasanya dia adalah Tuhan dan Allah yang harus disembah. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus kami sembah? Karena kalau engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Nah, itu maka berani Allah. Yesus mengatakan seperti itu, aku dan Bapa satu. Mana mungkin berani berkata Nabi Muhammad, Abraham, atau para nabi yang lain mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Mana berani para nabi berkata seperti itu? Atau berani berkata seperti ini para nabi? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Adakah Nabi berkata seperti itu? No, tak berani, nggak ada kuasanya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia kelak di akhir zaman membangkitkan orang mati. Ada ayatnya tadi di dalam Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Luar biasa, berinding aku. Kalau kalian masih menolaknya sebelum dia datang, itu terserah kalian. Nah, apalagi kata Yesus waktu dia di muka bumi ini, aku adalah garam dunia, akulah terang, akulah jalan yang lurus. Itu jangan terlalu panjang itu. Jangan terlalu panjang itu. Tunggu dulu, Bang Cuma juga panjangnya. Belum ada 5 menit, gitu. Aku semangat mengabarkan Injil tentang Yesus ini supaya kalian bertobat. Sebelum kedatangan Yesus, biarlah kita ini sudah bertobat, beri diri kita dibaptis, dan begitu dia datang nanti kita semua akan dibawa ke kerajaannya. Silakan. Amin. Oke. Saudari Bu Darni belum membuktikan Yesus itu Tuhan, bahkan membantu saya dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia. Dengan demikian, gugur. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhannya Bani Israel. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bu Darni mengatakan, oh tunggu dulu, ada ilah lain dalam rupa manusia, yaitu engkau sendiri yang datang dalam bentuk manusia. Itu kan ucapan konsep, doktrin, dogma. Karikatur yang dibuat sendiri oleh gereja, oleh Kristen. Apa itu? Tuhan datang dalam bentuk manusia, nebus dosa manusia. Itu kan karikatur. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, tadi mampu katanya benar nih.
menghidupkan orang mati, bla 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 bla. Ternyata kemampuan Yesus itu didapatkan dari Tuhan yang mengutus dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, faktanya kamu mampu membangkitkan Lazarus. Oh, itu karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, orang Batak harus tahu, orang Jawa harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, dan aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Selesaikan, sederhana itu. Cuman karena Kristen terlanjur masuk dalam doktrin dogma yang sangat-sangat membodohi diri sendiri, maka mau tidak mau anak orang dipaksa menjadi Tuhan dengan dalil bla 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 bla. Andai saja orang yang berakal sehat, ketika Yesus kemudian naik pesawat keliling dunia, lalu menggunakan toa yang paling kenceng, orang mati pun mendengarkan dalam kubur, lalu berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Meskipun itu terjadi, orang berakal tidak akan pernah mau menuhankan Yesus. Tidak akan mau. Kenapa? Yesus sedang memproklamirkan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa naik ke bukit lalu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Hanya orang Kristen yang berasal dari barat menggantikan dewa Hercules dengan nama Yesus dan menuhankan kemudian orang yang mereka anggap sebagai Yesus. Kenapa begitu terjadi kepada Kristen? Karena Kristen ini bukan ajaran orang Yahudi. Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini adalah ajaran orang Roma. Kekaisaran Roma lah yang menggantikan kedudukan dewa-dewa mereka dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh. Maka muncul kemudian konsep Trinitas, Tritunggal. Itu yang perlu Ibu Darni pahami. Jadi ketika Ibu takjub melihat Yesus membangkitkan orang mati, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, itu kenapa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian semua orang, termasuk Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan Lazarus, membuat air menjadi anggur, roti memberikan hidup, memberikan roti kepada ribuan manusia, apalagi membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, apalagi membuat nasi menjadi batu tawas, apalagi sebutkan semuanya mujizat-mujizat itu, sebutkan. Ternyata segala yang Yesus lakukan itu, justru yang dilakukan Yesus itu bersaksi kalau dia adalah utusan Allah. Yesus melakukan segala apapun yang diperintahkan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan. Yohanes 14 nomor 31. Orang Batak harus tahu, orang Indonesia harus tahu, dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus selalu mengasihi Bapa Tuhanku dan melakukan segala apa yang Tuhanku perintahkan untuk aku kerjakan. Subhanallah. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Sang Khalik yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doa Yesus sebagai ciptaan Tuhan dikabulkan, lolos dari kematian. Nah, kembali kepada tema kita. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen melantik ponakannya Elizabeth, ponakannya Zakaria, sepupu sekalinya Yohanes Pembaptis, saudara kandungnya Yakobus dan Yusuf,
sebagai Tuhan menggantikan Tuhannya Yahudi. Ini adalah satu tindakan yang dikutuk oleh Tuhan, karena Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Ibu Darni dan teman-temannya menggantikan Tuhannya Yahudi dengan melanti anak orang dengan berbagai macam tipu daya yang bisa menjebak orang-orang yang lemah akal. Sekali lagi, Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus adalah manusia dan juga adalah anak manusia. Silakan. Oke, baiklah. Nah, kita tadi udah berapa kali ya menjelaskan itu. Masih hukum pertama. Tadi saya sudah menjawab tentang Bang keimanan Zuma, kami di kekristenan. Doubling Bang Zuma. Hah? Enggak, Bang Zuma biar di mute. Lanjut Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Darni. Sesuai dengan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kami umat Kristen tetap tidak mengalahkan Allah yang lain. Kami tetap mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang firman-Nya Allah itu datang menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Nah, kami tetap tidak meleset. Tetapi kalau ada Allah-Allah lain di luar dari Allah Yahweh yang berani kami menggantikan nama itu, itu baru salah, menggantikan. Oke ya, itu sudah 5, kayaknya udah ku hafal, udah 3 kali entah 4 kali. Sekarang kita turun ke hukum kedua. Jangan ada padamu, tadi pertama jangan ada padamu, sekarang hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Kami, umat Masehi Advent hari ke-7, tidak ada membuat patung di gereja kami, di rumah kami, dimanapun saja kami berada. Kami tidak boleh membuat patung, terbuat apapun itu, baik itu terbuat batu, atau tembok, atau pohon, atau kita sujud. Itu jangan kau sujud di hadapannya. Jangan kau beribadah di sekitar benda itu. Maksudnya begini, kita membuat patung Yesus, kita membuat batu besar, kita berkeliling di sana, kita mencium kaki Yesus itu, kita mencium batu yang besar itu, dan kita beribadah di sekitarnya. Itu maksudnya Allah di dalam hukum kedua. Makanya kami umat Masehi Advent hari ke-7 tidak ada membuat patung, apalagi batu sebagai lambang di dalam gereja atau patung di gereja kami, tidak ada. Itu diharamkan sesuai dengan hukum. Tapi kalian membuat batu Hajar Aswad, pergi kalian ke Mekah sana, sujud kalian ke hadapan batu itu, beribadah kalian di situ, kan beribadah itu namanya. Seluruh dunia datang beribadah. Makanya Allah melarang, jangan membuat apapun itu, menyerupai apapun. Berarti kalian sudah melanggar hukum kedua. Ternyata kami masih Advent hari ke-7 tetap setia kepada hukum kedua. Dan hukum pertama juga sudah kami bereskan, sudah kami selesaikan. Kami tetap setia. Kalian tidak setia, kalian buat batu dan beribadah kalian di sana, dan seluruhnya serempak seluruh dunia menghadap ke batu itu. Apakah itu dinamakan bukan menyembah? Silakan. Oke, baik. Nah, inilah orang kalau tidak bisa membedakan Tuhan dengan ciptaan. Tidak bisa membedakan apa yang menjadi prosesi ibadah dengan sembahan. Setiap agama yang berasal dari langit itu memiliki prosesi ibadah, tata cara ibadah yang pada endingnya merujuk kepada perintah sujud. Al-Quran perintah sujud. Sujudlah, ibadahlah, sujud beribadah untuk mengingatku. Itu perintah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang sujud, bukan bernyanyi. Sujud beribadah di hadapanku. Nah, terkait dengan sujud, arah sujud, orang-orang Yahudi sujud mengarah ke bait suci mereka. Orang Islam sujud mengarah ke bait suci mereka. Orang Kristen sujud menghadap kemana? Gak ada arah ibadahnya orang Kristen itu. Orang Yahudi punya arah ibadah, orang Islam punya arah ibadah. Nabi Yakub punya arah ibadah, Abraham, seluruh nabi, bahkan Daniel, semuanya, Daud, Salomo memiliki arah ibadah. Tidak ada umat Islam menggantikan kemuliaan pencipta alam semesta dengan senggol batu, nggak ada.
Jangankan batu, Yesus pun, bahkan Nabi Muhammad yang menunjukkan mujizat yang sangat luar biasa, jauh dari mujizat-mujizat nabi-nabi yang lain. Mujizat Yesus itu kecil dibandingkan mujizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad bisa membangkitkan kerikil-kerikil untuk hidup. Kecil apa yang dilakukan oleh Yesus itu kecil, kecil kali, kecil dibandingkan mujizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu kerikil bisa bertasbih kepada Allah karena beliau. Tapi kecil, kita nggak usah membahas mujizat. Nanti kalian sembah Nabi kami. Nah, kembali kepada tema. Kalau Anda tidak berdaya membuktikan Yesus itu Tuhan karena dia adalah manusia, sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia, jangan Anda lari ke hukum kedua. Yang pertama aja dulu. Kalau yang pertama sudah hancur, maka semua kedua, ketiga, keempat itu hanya tipu muslihat saja. Anda tidak menyembah Tuhannya Yahudi, Anda kemudian tidak membuat patung, apalah gunanya? Apa gunanya Anda tidak membuat patung, Anda tidak makan babi, Anda tidak minum anggur, Anda ibadahnya hari Sabtu, apalagi Anda. Tapi apa gunanya? Anda mengganti kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan seenggok bayi Yahudi. Hah? Anda kemudian mengganti ketuhanan, kemahakuasaan Tuhannya Yahudi dengan melantik manusia unyu-unyu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus, kalau tidak dinetein ibunya, kerdil dia. Yesus itu akan kena busung lapar kalau tidak dinetein ibunya. Percaya saya. Dan Yesus kalau hidup di zaman sekarang nih, ya, suruh Yesus jalan di mall, apa kata orang? Hah? Itu yang Anda tuhankan. Tapi bukan itu jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan perintah Tuhan Yahudi. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah ilah pencemburu. Bu Darni muncul, sorry lade, ada ilah baru yang lahir dari kandang, namanya Yesus. Jadi Anda akan diusir, nyala daripada aku, kutunjang kepalamu. Kau membuat Tuhan baru di hadapanku. Kata Yesus, nyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen kemudian membentuk ilah baru, namanya Yesus. Ilah made in Roma. Tuhannya Yahudi, El Eloi, El Elam, El Shaddai, Adonai, Yod-Heh-Vav-He, diganti dewa Theos. Unyu-unyu muncul di bumi, nangis, mak, nenen. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Dari mana asalnya ajaran konyol kayak begitu? Tuhan datang, sedangkan Tuhan kemudian ketika ingin menghapuskan kemurkaan yang muncul di atas muka bumi, kemurkaannya menghancurkan segala apa yang ada. Coba lihat Sodom Gomora. Lihat itu, Sodom Gomora, orang yang masih ada dalam rahim mati, hancur, ditenggelamkan, dibakar oleh api. Kemudian lihat di Bahtera Nuh, anak bayi yang tidak apa-apa, hancur lebur, mati semati-matinya. Kok bisa tiba-tiba orang-orang Roma nyembah Zeus, makan babi, tidak bersunat, pesta minggu, pesta seks, mencuri, merampok, menjajah kemana-mana. Tiba-tiba untuk meloloskan mereka dari dosa-dosa kemaksiatan mereka, Tuhannya yang datang. Aku turun ke bumi, jadi bayi. Mama, bunuh aku nanti kalau aku udah dewasa ya, Ma, untuk dosa-dosa orang Roma. Kocok, ini ajaran apa? Tuhannya Yahudi kok digantikan kemuliaannya dengan senggok bayi Yahudi yang mati pula, disiksa oleh orang-orang yang justru melanggar perintah Tuhan. Yesus ditanya, "Sus, ya paman, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa masuk ke dalam surga?" Apa kata Yesus? "Jangan kau membunuh Cahayu." Justru Yesus dibunuh. Untuk apa katanya? Untuk membebaskan dosa-dosanya orang Roma. Apa ini? Jadi Bu Darni, kalau ibu tidak bisa meloloskan anak Maria itu menjadi Tuhannya Yahudi, nggak usah terjun ke yang dua, yang tiga, nggak usah. Percumi ibu tidak menyembah patung. Tidak ada patung di gereja, nggak ada batu di gereja. Percuma. Tapi di dalam otaknya ibu, di dalam hatinya ibu, itu ada manusia yang ibu tuhankan. Jauh lebih parah dari orang yang menyekutukan Tuhan dengan pohon, daripada Anda yang menganggap Tuhan itu adalah yang menjadi manusia. Orang
orang-orang Quraisy ketika ditanya, apakah berhala ini Tuhanmu? Oh tidak, Tuhan kami adalah Allah. Kami tidak bisa melihat Allah, maka kami membuat berhala ini sebagai perantara. Orang-orang Katolik juga demikian. Mereka tidak menyembah patung. Mereka tidak bisa melihat Tuhan mereka, sehingga mereka membuat patung untuk memanifestasikan sembahan mereka. Dibandingkan Bodarni, tak ada patung, tapi dalam hati Tuhannya manusia, Yesus. Apalah gunanya itu? Parah itu, parah. Nah, jadi loloskan dulu dari tahap pertama, baru masuk ke tahap kedua. Tahap pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen mengganti ilahnya Yahudi dengan seenggok bayi yang bernama Yesus. Demikian. Oke. Percuma doi hasian tipu-tipumu cuma. Nah, saya tetap di dalam pendirian Trinitas. Siapa Yesus ini? Yesus ini tidak di luar dari keilahian itu. Yesus ini tetap diri Allah itu. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3, di sana sudah ada Trinitas. Di sana sudah ada firman, tetapi belum menjadi Yesus dia di dalam firman itu. Di dalam Yesaya 1 ayat 1 kita baca itu. Itu Bang Juma. Jadi percuma Bang Juma untuk menipu-nipu dunia ini. Akhirnya kalian nanti sesuai dalil, karena begini selalu Bang Juma mengobrak-abrik Alkitab ini, ya kan? Trinitas sudah ada tertulis di dalam Kejadian 1. Di sana ada Allah, di sana ada Roh Kudus, di sana ada firman yang belum menjadi manusia, tetapi kalian sangkal itu silakan saja. Tetapi kami sebagai umat Kristen, kenapa kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan? Dia datang sebagai manusia. Harus datang dong sebagai manusia, karena di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal maksudnya bukan dia punya istri lalu melahirkan anak, yaitu Yesus. Bukan seperti itu. Anak tunggal itu maksudnya kekuasaan penuh diberikan kepada anak manusia itu. Kenapa tidak Allah yang selalu menghakimi? Kenapa tidak Allah yang selalu mengatakan mau melakukan ini? Karena dia adalah roh yang tak kelihatan. Jadi semua kekuasaan diambil alih oleh siapa? Sang firman yang menjadi manusia itu, itulah bagian dari diri Allah itu. Jadi jangan Bang Juma bilang kami selalu salah konsep di dalam hukum pertama. Tidak. Toh di dalam buku kalian juga Yesus yang datang sebagai hakim. Di dalam buku Mazmur dikatakan, di dalam buku Mazmur, akulah yang membuat hakim di bumi ini. Yesus kan yang menghakimi, bukan Allah. Allah zat. Di dalam kekristenan pun Allah itu tak kelihatan. Allah itu adalah zat, roh yang tak bisa kita lihat. Jadi tidak mungkin Allah itu untuk menghakimi, tapi semua hakim itu diberikan kekuasaan kepada dirinya itu. Itulah firman yang menjadi manusia. Harus menjadi manusia dong, agar bisa dia bersentuhan kepada ciptaannya. Harus menjadi manusia. Karena yang didatangi siapa? Manusia, bukan roh-roh halus yang didatangi. Tetapi dia datang ke bumi ini, memberikan contoh teladan di bumi ini. Diberi dirimu dibaptis. Seperti itu Bang Juma. Nah tunggu dulu, orang Kristen sujud ke arah mana? Orang Kristen nggak boleh sujud ke suatu arah, karena Allah itu tidak berada di batu itu, Allah itu tidak berada di patung itu, Allah itu tidak berada di tembok itu. Tetapi Allah sekarang berada, Yesus sekarang berada di kerajaan tinggi di surga. Jadi seluruh umat manusia berdoa melipat tangan, sama seperti Yesus melipat tangannya, duduk bertelut, menghadap ke langit, meminta sesuatu setiap hari itu, karena tempatnya adalah di surga. Bait Allah itu adanya di surga, bukan di suatu tempat. Tidak di situ tempatnya. Masa di batu di situ Allah, masa di patung itu Allah. Itu kucuk namanya, itu error separuh otak itu Bang Juma. Nah makanya kami orang Kristen tetap kami sujud ke baiknya di surga, karena dia sekarang di surga. Itu kecil yang dilakukan Yesus dibandingkan Muhammad. Apa yang bisa dilakukan Muhammad? Coba kutanya. Mana ada? Saya dengar ini semua, bacaan ini semua yang dia lakukan. Quran surat 4 ayat 89. Bunuhlah. Quran surat 8 ayat 12. Pukullah di atas leher mereka. Quran surat 8 ayat 39. Perangilah kafir. Quran surat 66 ayat 9. Perangilah kafir. Quran surat 5 ayat 33. Bunuhlah yang memerangi Allah dan rasul-rasulnya.
Quran surat 9 ayat 5, perangilah orang-orang musyrik di mana saja. Quran surat 9 ayat 14, perangilah mereka niscaya. Quran apa lagi nih? Sahih Bukhari volume 2, walau berzina, walau mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah kepada Allah. Beda dengan ajaran Tuhan Yesus kami itu. Yesus kami menyuruh kita agar saling mengasihi. Gak ada disuruh tebaslah batang lehernya jika dia murtad. Itu ajaran yang hebat. Jangan katakan kecil kali yang dilakukan Yesus. Macam mana bisa rupanya Nabi Muhammad menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman? Mana ada? Sampai hari ini Nabi Muhammad masih berada di dalam tanah. Maaf, dia masih berada di Mekah, ya kan, di Arab. Dia belum ada naik ke surga. Dia juga berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Oke, Beda itu perkataan Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Jelas-jelas aku menjadi Yesus. Oke, udah gantian. Bukan tempat ngelawak di sini tuh. Silakan Bang Zuma. Ya, baik. Batu. Orang sujud. Kalaupun Tuhan itu seperti pagan, seperti agama Kristen, maka lebih pantas batu menjadi tempat Tuhan bertahta daripada Tuhan bertahta di dalam tai. Di batu tidak ada tai, tak ada kotoran. Di dalam tubuh Yesus ada tai, ada kotoran. Di situ Tuhan bertahta. Di dalam jasad tubuh manusia Yesus itu Tuhan bertahta bersama dengan tai. Pingin muntah. Jadi tidak ada konsep kayak begitu, Bu Darni. Kami cuman beribadah. Itu arah sujud. Yesus punya arah sujud kagak? Punya. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Nah, ada nggak arahnya Yesus sujud? Ada. Masa Yesus tak ada arah dalam sujud? Gimana ceritanya sujud tanpa arah? Nanti aku buat film sujud tanpa arah judulnya. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud mengarah kemana? Ya tentu di depan dia ada pohon pisang kalau ada kebun. Kalau dia ada gedung, di situ ada toilet. Di situ ada kemudian ya rumah-rumah penduduk. Di situ juga ada penduduk lagi tidur. Apakah boleh saya katakan Yesus sujud menyembah kepada toilet? Enggak. Atau Yesus sujud menghadap ke pohon kayu, baru pohonnya itu adalah Tuhan? Bukan. Nah, inilah piciknya agama pagan ya dalam berpikir. Kalau Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan bertahta dalam batu? Nah, bagaimana mungkin Tuhan bertahta dalam tai? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sedang berbicara mengenai ilah yang benar. Ya, kita berbicara mengenai ilah yang benar. Ilah yang benar itu ketika berbicara mengenai sembahan Bani Israel, sembahan Bani Israel itu maha suci. Sembahan umat Islam maha suci. Coba, siapa yang bisa menunjukkan Tuhannya Israel itu jadi manusia? Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel itu dibunuh? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel itu mati di atas pohon? Tak ada. Tuhannya Bani Israel maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam maha suci, maha tinggi. Makanya Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Kalau Tuhannya Budarni serupa dengan Tuhannya Hindu. Itu datang jadi manusia, dibunuh manusia. Itu sembahan Budarni itu. Sembahan yang diusung dari ajaran kekaisaran Romawi kuno. Meninggalkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mereka, lalu menggantikan Tuhan mereka dengan Tuhan dari suku bule. Itu Tuhan Ibu Darni. Jangan Anda sama-samakan Tuhan kami. Tuhan kami Bani Israel, Bani Ismail, itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Batu itu hanya seperti Yakub. Yakub mengambil batu, bahkan lebih parah. Yakub mengambil batu sebagai alas kepala untuk tidur. Begitu dia bangun tidur, batunya disimpan, diminyaki, diurapi, sujud menyembah, menghadap kepada Allah dengan arah sujudnya menghadap kepada batu tadi, batu tugu. Makanya seluruh para nabi itu punya batu tugu. Orang Yahudi punya batu tugu, orang Arab punya batu tugu, Kristen punya batu sakar di atas pohon yang disembah. Nah, jadi kembali kepada tema kita. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Yesaya 45, innani Allah, la ilaha illa ana.
Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tiba-tiba muncul Karisting, Advent yang baru berusia 2200 tahun kurang lebih. Tiba-tiba melantik anaknya orang jadi Tuhan, menggantikan kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa? Dengan berbagai macam alibi yang dibangun kemudian. Mana ada dia akan datang menjadi hakim, dia akan membangkitkan dia bla 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 bla. Justru dia menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Mana polanya? Coba kita lihat. Di dalam Yohanes 8. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan selama 3 tahun itu, maksud Yesus. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kenapa demikian? Lihat Matius 7. Ada yang diusir oleh Yesus. Siapa? Orang non-Yahudi yang adalah serigala, yang nyamar-nyamar seperti domba. Advent lah itu. Bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku Bani Israel rohani. Demi apa? Demi untuk melanggengkan ajaran Belanda, ajaran Roma, ajaran Katolik, menyembah kepada dewa-dewa dengan membungkus Yesus, mengambil kitabnya Yahudi sebagai aksesoris, supaya Yesus yang adalah makhluk yang mereka sembah, mereka bisa pelintir menjadi Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia. Padahal tak ada hubungannya sama sekali. Coba Anda hilangkan kitabnya Yahudi di kitab saudara. Cukup menggunakan perjanjian baru aja. Coba, bisa nggak? Mengarah enggak kepada Tuhan Yahudi? Tidak. Itu perjanjian lama ditempel bersama di atas kitabnya orang Kristen Roma, perjanjian baru, supaya dewa mereka itu nanti ketika ketampol akan mengatakan, itu kan dewa, itu kan Tuhan kami, yaitu Tuhannya Yahudi yang datang mengambil rupa manusia. Makanya kitab Yahudi diambil terjemahannya, supaya ketika ketahuan bahwa yang mereka sembah adalah dewa-dewa Romawi, mereka akan melebarkan, oh tidak, itu adalah Tuhan kami. Lihat di dalam kitab Kejadian, lihat di dalam kitab Keluaran, lihat di dalam kitab Yesaya, lihat di dalam kitab Ulangan. Padahal itu kitabnya Yahudi. Ngapain kau hubung-hubungkan Tuhannya Yahudi yang laisa kami sedisai dengan dewanya Roma, yaitu Zeus yang nuzul menjadi Yesus? Tak ada hubungannya. Jadi Kristen ini pandai menutupi dewa-dewa mereka yang mereka sembah berupa Bapa, Anak, dan seterusnya dengan mengambil Tuhannya Yahudi sebagai tameng, supaya dianggap mereka adalah agama samawi. Padahal murni 100%. Wallahi, Kristen itu apapun sektenya adalah ajaran Roma, ajaran pagan, ajaran penyembahan kepada dewa-dewa Romawi kuno yang mereka sembunyikan, yang mereka tutupi dengan mengambil kitabnya Yahudi agar mereka dianggap menyembah Tuhannya Yahudi. Padahal no, itu bullshit. Tuhannya Kristen adalah dewa-dewa Romawi yang disembunyikan identitasnya dengan mengambil nama Yesus agar dianggap sebagai anak Tuhan. Ingat, ini terakhir, ingat. Istilah anak Tuhan atau anak dewa, kalau berbicara mengenai Roma, itu dewa. Anak Tuhan atau anak Elohim berbicara mengenai Yahudi, itu hamba. Yesus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Berarti ketika berbicara Yesus adalah anak Allah, itu berbicara sebagai hamba Allah atau Abdullah. Tapi orang-orang pagan menganggap anak Theos, anak Allah ini sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itulah kucuknya. Padahal sejatinya orang Yahudi ketika mereka menyandang anak Elohim, mereka sedang menyandang anak yang soleh, anak mukmin, anak muslim, anak yang taat, anak yang saleh, anak yang kemudian menjalankan segala apa yang mereka diajarkan oleh Tuhan. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hamba yang taat itu seperti anak yang mendengarkan didikan dari Tuhannya selaksa ayah mendidik anak-anaknya. Berarti ketika Yesus disebut sebagai anak Tuhan, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Baca Kisah Para Pewarta 4 nomor 30. Saya bacakan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Yesus hamba yang kudus, Yesus hamba yang suci. Maka sebagai hamba, sebagai anak, dia bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus itu hanya manusia cupu yang tidak mengerti tentang kebenaran, melainkan dia hanya memaksakan doktrin Roma untuk melantik orang barat, bule barat menjadi Tuhan mereka. Saya kira begitu, Bu Dari.
ini terakhir dari saya. Yang pada intinya Ibu Darni tak mampu membuktikan bahwa Mampu Tuhan dong. Ibu Ini bukan ayat manusia. Jangan Gitu. pergi dulu. Allah menampakkan diri kepada Samuel di Silo. Kenapa nggak ada di Al-Quran kitab Samuel? Makanya kalian jadi on semua, nggak tahu kalian Allah pernah menampakkan diri. Makanya harusnya ada kitab kalian, kitab Samuel. 1 Samuel 3 ayat 21 itu perjanjian lama itu ya. 1 Samuel 3 ayat 21. Allah menampakkan diri di Silo kepada Samuel. Kejadian 12 ayat 7. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Kenapa nggak ada buku kejadian di tempat kalian? Makanya kalian nggak tahu Allah itu pernah menampakkan diri kepada Abraham. Terus Keluaran 24 ayat 9 Allah menampakkan diri kepada Musa. Nah, kepada Samuel, kepada Abraham, kepada Musa, Allah sudah menampakkan diri. Di perjanjian baru, Allah menampakkan diri melalui firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus datang sebagai manusia. Itulah di perjanjian baru. Kami tetap sama, Bang Juma. Tidak ada yang menyeleweng daripada itu. Di perjanjian lama itu harus kalian imani. Kalian kan sudah dikatakan di dalam buku. Kalian harus beriman kepada Taurat. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, jika engkau ragu dengan firman yang kami turunkan, bertanyalah engkau kepada yang membaca kitab sebelummu. Siapa itu? Ya itu kami ini yang memegang Alkitab, Taurat, Zabur dan Injil. Di sini 1 Samuel 3 ayat 21 Allah menampakkan diri di Silo kepada Samuel. Kejadian 12 ayat 7 Allah menampakkan diri kepada Abraham. Keluaran 24 ayat 9 Allah menampakkan diri kepada Musa. Itu perjanjian lama. Allah menampakkan dirinya, ya. Tetapi di perjanjian baru Allah menampakkan dirinya melalui dirinya firman-Nya itu. Firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Bukan Allah itu yang turun ke bumi seperti Wanes mengatakan Allah yang ditusuk, Allah yang dibunuh. Bukan, tetapi firman Allah itu yang menjadi manusia turun ke bumi. Dia menampakkan diri melalui Yesus. Makanya ada dalil di dalam Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dari Allah itu. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bang Juma, bertobat kalian. Oke. Ya. Baik. Di dalam 1 Samuel 3 di situ ada kata gala. Gala itu artinya menyingkap, menyatakan diri, bukan memperlihatkan wujud. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan, dan juga Yohanes mencatat itu. 1 Yohanes 1:18. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Elohim. 1. Allah. Ini ya, Yesus kan enggak Elohim, Bang Juma. Enggak, tunggu dulu, sabar Bu Dani. sorry. Sabar. Berarti yang datang di Samuel menampakkan diri di Silo itu siapa? Hantu. 2. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kamu lihat. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti yang datang kepada di Silo itu bukan Bapa. Ketiga, Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia. Tidak bisa manusia melihat aku Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak bisa. Faktanya Silo hidup. Samuel hidup. Berarti yang dilihat oleh Samuel itu bukan Tuhan. Jadi, lalu kemudian Nabi Musa, tadi saya sudah menjelaskan di Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan nomor 53, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Jadi jangan memperbodoh diri, jangan memperbodoh diri. Kata gala di dalam 1 Samuel itu menandakan bahwa Tuhan mengungkap. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan, kebesaran, wujud, eksistensi Allah bagi orang yang berakal.
Siapa yang menciptakan siang dan malam? Manusia, bukan. Presiden, bukan. PBB, bukan. Dunia ini yang membuatnya, tidak. Yang membuat terjadinya siang dan malam itu adalah pencipta alam semesta. Jadi orang berakal dengan melihat tanda siang dan malam sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Tidak mesti dia datang menjadi bayi. Mama, nenek, oh Tuhan kita ada. Pada hari ini lahir Tuhan. Gak ada itu. Itu pagan. Itu pagan. Inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab. Bagi orang berakal, terjadinya siang dan malam yang bukan dilakukan oleh manusia sehingga ada malam ada siang, bukti keberadaan Tuhan itu ada. Jadi tidak perlu dia datang menjadi manusia. Karena manusia itu lemah. Manusia itu tatarannya bukan khalik. Dia masuk ke dalam zona yang membawa mereka, mengantar mereka ke perjalanan waktu dan ruang. Sedangkan Tuhan mustahil terkungkung dalam konsep itu. Itu mustahil. Makanya orang Kristen ini harus belajar tauhid dulu, belajar akidah yang benar. Kenapa? Karena orang Kristen tidak bisa membedakan antara khalik dan makhluk. Nah, ini yang terjadi. Jadi saya simpulkan, Bu Darni, kata Yesus di dalam ajaran dia bahwa tidak ada yang pernah melihat Bapa. Kata Musa, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Bapa. Nggak ada. Nah, orang Kristen kebalik. Orang Kristen di saat Tuhan memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya melalui perantaraan Nabi dan alam semesta, orang Kristen terbalik. Tuhan menyatakan dirinya dalam wujud manusia untuk dibunuh. Ini ajaran dari mana datangnya ini? Kok ada aneh kali, ya? Aneh. Yesus tak mengajarkan demikian. Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesus yang dalam pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Di surga, Bapakku di surga, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit. Itu penjelasan Yesus. Berarti yang di bumi yang melata ini siapa? Manusia. Berarti siapa yang menuhankan yang melata di bumi? Ya, yang melata di bumi ini adalah manusia. Maka dia menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia. Itulah karisting. Makanya Yesus pada intinya, enyahlah daripada aku, Budarni. Aku tidak mengenal engkau, Budarni. Engkau adalah pembuat kejahatan, Budarni. Ya, itu fakta, itu dalil, nggak bisa dibantah. Demikian. Mungkin ada Dinda yang mau lanjutkan. Ini terakhir ya. Terakhir, Ya, karena silakan. ada juga 1 jam lebih. Tadi sudah saya tunjukkan dalil karena Bang Juma mengatakan Yesus ini siapa? Mana mungkin Allah itu datang menunjukkan dirinya ke bumi, kan seperti itu. Tadi sesuai dalil, kita baca dulu di dalam 1 Samuel Kejadian 12 ayat 7. Nah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, katanya, ya kan? Terus di dalam Keluaran 6 ayat 24. Keluaran 24, pakai dalil kita ngomong. Keluaran 24 ayat 9, ayat 9 sampai 11. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, di situ sudah menampakkan diri ya Allah itu melalui malaikat, melalui siang awan, melalui ini dan ini. Dan Yesus ini siapa? Yesus ini adalah firman. Firman Allah itu yang menjadi manusia, turun ke bumi. Itu juga bagian dari diri Allah itu. Jadi begitulah di kekristenan. Jangan Bang Juma bilang ini buku Kejadian Keluaran ini tidak benar. Ini buku orang Yahudi, ini tidak bisa, ini kita buang. Makanya kalian seharusnya ada buku kalian seperti ini. Ada Kejadian, ada Keluaran.
Itulah Taurat. Di sana menuliskan, maka Allah mengatakan berimanlah engkau kepada Taurat. Karena di situ diajarkan kebenaran. Kami orang Kristen nggak akan mungkin membuang ini. Kami tetap, jadi umat Kristen ini tetap memakai buku ini. Karena ini nubuatan tentang kedatangan Yesus di dalam perjanjian lama. Di sana dinubuatkan, lalu digenapi kedatangan Yesus menjelma sebagai manusia. Itulah firman Allah menjadi manusia turun ke bumi. Itulah siapa? Itulah Yesus. Kalian coba terangkan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah kalian itu pernah para nabi itu berbicara dengan Allah. Coba mana dalilnya? Jangan ambil dari kitab Alkitab kami. Itu tentang Musa itu dari Alkitab ini itu dapat. Kalau enggak, dari mana kalian tahu? Karena Alkitab ini duluan 600 tahun baru datang Al-Quran. Berarti kalau ada pun di situ tentang Yesus, tentang Isa, tentang Musa, tentang Daud, berarti duluan ada Al-Quran ini. Berarti kalau duluan ada Al-Quran ini, kalian harus sama dong aturannya, jalur ceritanya, pindah juga ke situ. Kalaupun penyempurna, harusnya sama juga. Di sini dikatakan Allah menampakkan diri menjadi malaikat atau ke api. Dia mendatangkan dirinya seperti itu. Begitu juga dengan Yesus. Yesus ini adalah firman Allah itu, menampakkan diri Allah itu melalui firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Sekarang terangkan di dalam Al-Quran bagaimana cara Allah kalian menampakkan diri kepada para nabi. Ada juga kan di dalam Al-Quran kalian dikatakan Allah berbicara kepada Musa dari sebalik pohon, kan katanya kan. Nah berarti coba terangkan lagi di dalam Al-Quran kalian, sama seperti kami ini. Kami udah jelas menampakkan diri Allah itu melalui firman yang telah menjadi manusia di dalam perjanjian baru. Itulah kekristenan Yesus. Silakan. Oke. Wa ma kana, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula. Ini didukung oleh kitab orang Yahudi. Ya, bahkan Paulus pun mendukungnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tak ada manusia yang pernah kemudian melihat Tuhan. Maka Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi melalui perantaraan wahyu. Kalau bukan wahyu, melalui perantaraan tabir, seperti yang dialami Nabi Musa. Tuhan berbicara di balik tabir, ya, diseru dari balik pohon. Kemudian yang ketiga, Tuhan datang berbicara melalui malaikat. Itu karena Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke bumi bicara dengan manusia? Tidak mungkin. Maka Tuhan datang berkomunikasi, menyatakan diri kepada para nabi melalui perantaraan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua melalui perantaraan tabir. Dan yang ketiga ada melalui perantaraan malaikat. Yesus melalui wahyu dan melalui malaikat. Nabi Musa melalui wahyu dan melalui malaikat. Nabi Abraham melalui wahyu, melalui malaikat. Kejadian 31 nomor 11. Malaikat kemudian berkata kepada Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhanku. Jadi yang datang kepada Abraham itu malaikat Tuhan. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat Tuhan. Yang datang kepada Yesus itu malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepada Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 10:34, kau hanya manusia, tapi kau menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Kata Yesus, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tuhan dalam arti kata, wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Makanya mereka disebut rasul. Nah, bagaimana umat Islam kemudian tidak pernah melihat Tuhannya, sementara Kristen membunuh Tuhannya? Pembedanya seperti apa? Orang Yahudi juga tidak pernah melihat Tuhannya, tapi mereka beriman. Orang Islam tidak pernah melihat Tuhannya, tapi mereka beriman. Orang Kristen melihat bahkan membunuh Tuhannya, maka mereka kemudian beriman. Apa polanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran, keberadaan dari Allah bagi orang-orang yang berakal. Cukup kok itu. Cukup bagi kami.
dengan bercermin melihat diri kita ini siapa? Tangan kita bukan punya kita, mulut kita bukan punya kita, tubuh kita bukan punya kita, bahkan kepala kita ini bukan tubuh kita, bukan punya kita, bahkan ruh yang ada dalam diri kita bukan punya kita. Lalu punya siapa? Punya Allah, punya Tuhan yang Maha Menciptakan. Kita bukan siapa-siapa. Apa yang ada pada diri kita ini hanyalah titipan dari Sang Pencipta. Roh yang ada pada diri kita hanya kemudian sebagai bahan untuk menghidupkan jasad kita ini. Ketika roh Allah keluar dari tubuh kita, selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu tidak sampai kepada orang penganut pagan. Orang yang memahami dirinya sebagai ciptaan Tuhan, itu akan sampai kepada eksistensi Tuhan ada pada dirinya. Alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Bagaimana cara kita melihat Tuhan? Lihat alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhan. Tidak perlu Tuhan yang maha besar itu datang ke atas muka bumi menjadi manusia. Ya, karena orang yang berakal akan sampai kepada Tuhannya. Kita bisa berbicara, siapa yang memasang alat itu? Orang tua kita? Tidak mungkin. Yang memasang alat sehingga kita bisa berbicara, dialah sang pemilik segala-galanya, yaitu Sang Khalik, pencipta alam semesta yang menciptakan manusia. Kejadian 6 nomor 3. Aku Tuhan berkata, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Berarti tubuh kita ini ada roh di dalamnya. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Jasad kita, jasad biologis kita. Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita adalah firman Tuhan, roh kita adalah roh Tuhan. Kita dan Yesus adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan. Bedanya, Yesus hanya diberi mukjizat karena dia adalah nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel untuk kemudian menyadarkan Bani Israel. Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak sadar-sadar, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Bahkan tidak cukup dengan itu. Mereka orang-orang Farisi menciptakan sekte baru bernama Kristen, di mana Kristen inilah kemudian perpanjangan tangan Dajjal di atas muka bumi, membantu setan untuk menyesatkan manusia agar manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, yaitu menyembah kepada ciptaan bernama Yesus Kristus. Demikian. Silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Oke. Sini kita mau zuhur dulu. juga Silakan. udah selesai.